Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kemarin kita udah reaksi nih mengenai Kamen Rider Faiz yang teasernya sudah memperlihatkan armor barunya yang lebih kece dan futuristik sekali ya. Tapi tema dan gimmick lamanya masih dipertahankan oleh pihak Toei. Bahkan suara sabuknya juga masih sama kayak di teasernya. Wow, cukup nostalgia nih buat kita anak-anak tahun 90-an nih. So, kita bahas mengenai trailer movie terbaru dari Kamen Rider Faiz yang berjudul Paradise Regained yang akan segera rilis di tahun 2024 mendatang. Masih lama ya. Tapi karena masih teaser, kita akan ngobrol lebih ke seputar teori ceritanya yang akan sampaikan nantinya. Dan juga kita akan breakdown armor dan kostumnya nih yang layak untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Disclaimer dulu ya, jujur, gua adalah fans berat dari Kamen Rider Faiz. Bahkan ini adalah cerita Kamen Rider di era Heisei pertama yang memiliki cerita yang sangat dark, bahkan juga realistis pula. Dimana lucunya, Inu Takumi sebagai tokoh utamanya dari Faiz ini, ketika dia hendak berubah, sabuknya itu selalu ketinggalan pak. Harus ambil dulu lah. Pokoknya semuanya serba realistis banget dan futuristik sekali di zamannya ya. Itu udah wow banget sih di era tahun 2004. Bahkan gue masih inget Kamen Rider Faiz ini ditayangkan di Indosiar di tahun 2006 ya kalau nggak salah ya, di hari Minggu jam 7 pagi ya. Bahkan sampai sekarang kadang gue masih suka rewatch sih buat reunian kembali dengan series Kamen Rider Faiz ini ya. Oke, gue akan ceritakan lebih simpel ya mengenai sinopsis dari Kamen Rider Faiz seperti apa, untuk konfliknya apa, temanya apa, buat kalian yang belum tahu apa-apa mengenai Kamen Rider Faiz yang pernah tayang tahun 2004 dulu. Jadi pada awalnya diceritakan ada sebuah perusahaan yang bernama Smart Brain. Nah, Smart Brain ini telah membuat 3 sabuk Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Faiz, Kaisa, dan Delta. Yang memang fungsi dari semua sabuk ini adalah untuk menjadi evolusi lanjutan dari Open Arch yang berevolusi menjadi lebih kuat. Yang berarti jika manusia biasa memakai sabuk itu, maka orang itu akan tersengat listrik dan daya ledak yang hebat, sehingga membuat orang itu bisa mengalami kejang-kejang bahkan kematian sekalipun. Jadi idenya dan sensenya, kalian akan melihat banyak sekali propaganda Overwatch yang berusaha untuk menguasai dunia yang mengatasnamakan perusahaan Smart Brain, dan dinamika cerita yang sangat mendalam mengenai Inu Takumi dan semua tokoh-tokoh yang lainnya. Apalagi gue paling suka adalah ketika udah masuk si Kamen Rider Kaisa. Itu kalau kalian mau nonton sih, waduh, silahkan kalian tonton aja dan cari, semuanya ada di Google, oke? Akhirnya tiba-tiba tanpa ada angin dan tanpa ada hujan, Toei sudah merilis teaser dari movie terbaru Kamen Rider Faiz yang berjudul Paradise Regained. Yang awalnya gue berpikir bahwa ini adalah sequel lanjutan dari movie pertamanya dulu, dimana ini sangat berbeda banget dari versi series originalnya. Kita tahu bahwa di movie Paradise Lost yang pernah dirilis pada tahun 2005 dulu, sudah jelaskan bahwa itu adalah merupakan ending alternatif yang dimana dunia sudah dikuasai oleh para Overwatch penjajah, dan Smart Brain sudah mencuci otak pemerintahan dunia dan menganggap bahwa Kamen Rider adalah penghancur umat manusia, kecuali bagi mereka yang berpihak kepada Smart Brain. Sampai akhirnya Kamen Rider Orga alias Kiba yang sebelumnya telah menjadi aliansi pemberontak, dia terpaksa bergabung kepada Smart Brain karena semua rekan-rekannya telah tewas, dan dia menjadi ancaman bagi Takumi alias Faiz sendiri. Singkat cerita, akhirnya Orga berhasil dikalahkan. Lalu Takumi dan Mari dan teman seperjuangannya ini keluar dari area tersebut dengan tenang dan menenangkan bahwa era Kamen Rider itu masih ada dan bisa menjadi harapan bagi orang-orang yang telah ditindas oleh para Overwatch itu. Di movie-nya ya, itu adalah movie paling keren sih yang pernah gue lihat, karena movie itu udah bertemakan politik satu dan juga survival pak, karena ya itu akan menceritakan mengenai para pemberontak dan juga pihak Smart Brain yang sudah mendominasi dunia, bahwa Overwatch itu adalah bentuk evolusi manusia yang lebih futuristik lah ya, seperti itu ya. Sementara kalau kita udah lihat di edisinya, ini berbeda banget pak, yang dimana sudah dijelaskan bahwa Faiz, Kaisa, dan Delta
telah berhasil mengalahkan sang raja Overwatch yang bernama King Overwatch, yang ternyata bahwa dia adalah sumber dari semua Overwatch yang ada. Bahkan dia adalah Overwatch pertama yang dibuat oleh Smart Brain, yang digunakan untuk uji coba dari pembuatan sabuk Kamen Rider yang mereka buat, agar mereka bisa mendapatkan combat data. Bagaimana jika Overwatch dan Kamen Rider ini diadu, agar bisa membuat evolusi manusia yang lebih mengerikan lagi. Well, itu adalah plot yang benar-benar berat saat itu ya. Dan gue yakin kalian yang udah pernah menonton sesi Kamen Rider Faiz ini pasti pernah merasakan hal yang sama ya. Karena gue jujur aja ya, gue ketika nonton itu pasti bener bocil dan gue belum paham mengenai politik yang mereka angkat di sesi itu. Tapi setelah gue udah lihat di zaman-zaman gue SMA sampai sekarang ya, gue ngeliat oh ternyata dalam ya Faiz itu ya. Makanya itulah yang menjadi keunikan sendiri untuk era-era Heisei awal-awal, dimana mereka itu semuanya lebih fokus ke pendalaman cerita, karakter, konflik, bahkan endingnya semuanya memorable. Nah seperti sekarang loh. Sekarang Reiwa aduh udah kayak bocil pak, ceritanya gue agak kurang suka sih dengan era sekarang ya. Lanjut, tapi masalahnya kita masih belum tahu nih apakah ini adalah kejutan movie-nya atau seriesnya nih. Kita tunggu aja ya update selanjutnya, karena ini tayangnya masih tahun 2024 mendatang. So ini informasinya masih terbatas banget. Nah, untuk film ini dimasukkan untuk merayakan 20 tahun Kamen Rider Faiz yang sudah ada sejak tahun 2004 yang lalu, dimana ini sudah menjadi gebrakan bagi era Kamen Rider Heisei yang sudah nggak memakai konsep kumbang lagi sebagai tema utamanya. Karena kalau kalian sadar ya, sudah puluhan tahun mereka pakai konsep kumbang sejak era Showa-nya si Ichigo hingga di Agito di era Heisei awal. Nah, hal yang sama juga terjadi di tahun ini. Putusan Netflix yang sudah merayakan 30 tahun Power Rangers Mighty Morphin dengan merilis movie terbarunya yaitu Once and Always. Dan juga movie itu juga sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi mendiang Cui Trang alias pemeran Ranger Kuning dan Jason Devil Frank sebagai Ranger Hijau. Dan kalau desain armornya Faiz ya, dari bentuk biasa ke bentuk yang sekarang jadi full armor dengan konsep yang benar-benar baru, ini hampir sama seperti terjadi di Bima Satya Garuda ke Satya Garuda Bima X, dimana penampilan upgrade formnya hampir sama dari bentuk desain biasa menjadi bentuk full armor yang jauh lebih futuristik ya. Jadi buat kalian untuk penggemar tokusatsu yang Indonesia yang ke Bima X pasti merasakan hal yang sama gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, banyak banget franchise tokusatsu yang sedang meramaikan remake-nya untuk tampil di layar lebar maupun di layanan streaming. Terutama yang masih menurut gue terbaik itu adalah Kamen Rider Black Sun dan juga Shin Ultraman yang sama-sama mereka tampil di Amazon Prime. Wow, the best remake ya. Sekarang kita akan bahas mengenai detail kostumnya yang bisa kita lihat di teaser ini. Karena tampilan promosi yang mereka kejar ini adalah bentuk armornya ya. Karena belum ada informasi apa-apa mengenai cara bagaimana, terus temanya apa, konfliknya apa, apakah ini nyambung ke movie atau seriesnya. Karena itu adalah jelas-jelas franchise yang berbeda pula, seperti itu ya. Oke, untuk armornya ini sebenarnya nggak jauh beda ya dari versi Kamen Rider Faiz utama ya, dimana bentuk matanya masih sama, bahkan warnanya juga masih sama, nggak ada perubahan sama sekali di situ pak ya. Cuma yang bentuknya berubah total itu adalah bentuk armornya. Terlihat di bagian depannya itu adalah Bang Faiz sendiri dengan motif yang cukup besar yang mengingat gua dengan armor dari Bima X dengan bentuk lambang di bagian dada yang cukup menonjol dan juga lebih futuristik ya. Serta di bagian pundaknya sekarang ada armor juga yang terlihat di bagian kanan dan kirinya lebih sedikit buat badan Faiz ini jadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Yang kalau gua lihat ini hampir sama seperti kayak form dari Kamen Rider Chronos, dimana bentuknya literally agung banget. Ada kemungkinan sini Faiz mengalami upgrade-nya sama seperti yang dialami oleh Kamen Rider Black ke Kamen Rider Black RX, dimana pada episode pertamanya diceritakan bahwa Kotaro Minami telah tewas terbunuh akibat invasi dari bangsa Crisis yang telah menggantikan Gorgom untuk menguasai bumi dengan cara menghancurkan Kingstone yang ada pada tubuhnya. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan Kingstone baru dan jadilah dia sebagai Kamen Rider Black RX. Dan hal yang sama juga terjadi di Bima Satya Garuda ke Satya Garuda Bima X, di mana Rei Pramasakti ketika dia akan melawan bangsa Fudo, dia tiba-tiba terbunuh oleh bangsa Fudo yang sudah dikuasai oleh pemimpin baru yaitu Black Lord. Dan ketika dia udah bangkit, dia mendapatkan Power Stone merah terbaru yang jauh lebih kuat lagi. Dan akhirnya dia menjadi Satya Garuda Bima X. Seperti itu. Jadi buat kemungkinan plot yang sama juga akan hadir
di movie si Vice nanti ya. Tapi bedanya, maybe yang membunuh si Inu Takumi ini adalah pihak dari Smart Brain sendiri, karena mereka sudah menyadari bahwa Vice ini adalah ancaman bagi mereka yang sudah berkali-kali menghancurkan evolusi manusia seperti Overwatch. Akhirnya maybe mungkin di awal-awal durasi ya, Takumi akan tewas di sini yang akan dipersiapkan lahir kembali mengenakan sabuknya dan armor yang baru. Atau bisa jadi Smart Brain ini akan berganti di bawah manajemen baru yang kemungkinan orang itu akan menjadi ancaman yang lebih berbahaya ketimbang yang sebelumnya. Karena kalau sebelumnya kita tahu yang mengurus Smart Brain itu adalah Kyoji Murakami alias Overwatch Rose, yang itu aja udah ngeselin banget pak. Bahkan dia punya kelompok alien sendiri yaitu Lucky Clover yang sempat muncul di episode 8 sampai ke 10 kalau nggak salah ya, gua agak lupa sih. Jadi kemungkinan Smart Brain itu bakal ada pemimpin baru yang akan dihadapi oleh Kamen Rider Faiz di era sekarang, seperti itu ya mungkin ya. Jadi kemungkinan Smart Brain itu nggak akan jatuh ya, karena mereka itu udah memiliki pasukan saham yang besar, asli mereka bisa bertahan sampai sekarang ya. Bahkan mungkin pemerintah itu mereka tuh nggak berani untuk menjatuhkan Smart Brain ini, karena kan mereka mungkin dianggap sebagai perusahaan yang bersih-bersih aja, karena nggak ada indikasi bahwa Smart Brain ini terlibat dalam pembuatan Overwatch itu. Mungkin sampai sekarang mereka itu masih bisa bersembunyi ya, karena memang lawannya Vice itu adalah perusahaan Smart Brain ini, seperti itu sih. Nah, kalau soal kehadiran si Kamen Rider Kaisa, karena banyak banget yang tanya, bang apakah Kaisa akan muncul di movie ini? Well, gua nggak tahu lagi ya, karena kita tahu bahwa si Kusaka Masato alias Kamen Rider Kaisa sudah terbunuh di seriesnya. Bahkan dia terbunuh karena Vice sendiri akibat dia sudah sangat mencintai teman sekelasnya dulu, yaitu Mari, yang memang dia udah nggak suka dengan Kusaka ini dan dia lebih suka dengan si Takumi alias si Vice. Akhirnya terjadilah hubungan cinta segitiga yang benar-benar menarik banget untuk diikuti di seriesnya. Bahkan di movie Paradise Lost, Kaisa juga dibunuh, tapi dengan cara yang berbeda, di mana dia terbunuh akibat oleh Kamen Rider Visiga yang merupakan utusan langsung dari pihak Smart Brain. So kita nggak tahu nih apakah Kamen Kaisa ini muncul atau enggak. Well, bisa jadi dia muncul ya, tapi penggunanya bukan si Kusaka lagi ya. Maybe ada pengguna lain lagi, mengingat semua sabuk Kamen Rider yang dibuat oleh Smart Brain ini bisa digunakan oleh siapa saja, asalkan orang itu adalah Overwatch atau orang itu memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Seperti contoh si Kusaka ini, dia bukan Overwatch loh, tapi dia bisa pakai sabuknya Kaisa. Mengingat kalau kayak udah lihat di seriesnya, sabuknya si Kamen Rider Kaisa itu dia itu selalu memakan korban-korban jiwa. Bahkan orang-orang biasa ketika mereka pakai sabuk Kaisa ini, mereka pasti mati. Nah, kecuali si Kusaka Masato ini, dia baik-baik aja. Dia bukan Overwatch, dia juga manusia biasa, tapi dia memiliki kekebalan tubuh yang sangat-sangat gede, sehingga tubuhnya bisa menahan semua dampak kematian dari sabuk Kamen Rider Kaisa yang ia pakai di sepanjang seriesnya, seperti itu ya. Atau bisa jadi kalau Toei Babakse ya, Kusaka Masato bisa aja hadir dari dunia yang lain, mengingat konsep multiverse itu sudah ada sejak di series Kamen Rider Ticket. Nah, bisa jadi si Kusaka ini yang akan hadir di film ini adalah Kusaka dari dunia lain, bukan dunia utama Vice sendiri. Bisa loh, karena kan di dunia utama kan si Kusaka udah mati. Biar nah bisa jadi si Kusaka dari dunia lain, atau mungkin di dunia Kuga, Akito, Yuki, mungkin dia bisa hadir di dunianya Vice ini pak. Bisa loh. Waduh, ini makin liar ya teorinya ya. Ya namanya tokusatsu ya, apa-apa bisa dimungkin lah. Apalagi kalau udah ada karakter lain yang udah mati, mereka tuh bisa aja tampil di movie ini untuk sebagai fan service gitu ya. Karena gue yakin fansnya Kaisa tuh banyak banget, apalagi fansnya si Kusaka Masato ya, karena dia bener-bener rider yang badass, rider yang cool ya. Bahkan dia tuh ngeselin parah pak ketika dia udah menghadapi Vice ini, seperti itu ya. Gitu. Oke, next kita akan bahas mengenai sabuknya Kamen Rider Vice yang mengalami perubahan, terutama di bagian Androidnya, karena mereka udah nggak pakai handphone lipat lagi ya, melainkan mereka udah pakai touchscreen yang jauh lebih canggih lagi. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk sabuknya itu tampak lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan di bagian tengahnya sudah ada handphone touchscreen, yang di tangannya ada lambang dari Kamen Rider Vice sendiri. Serta di bagian bawahnya ini masih ada lambang Smart Brain ya. Jadi sabuk ini udah di-confirm bahwa sabuk ini masih dibuat oleh pihak Smart Brain. Jujur aja ketika gua ngeliat ya, ini masih futuristik banget. Bahkan ini udah ada upgrade yang jor-joran banget. Tapi masalahnya, apakah sabuk ini masih seribet seperti sabuk yang dulu? Mengingat dalam seriesnya itu,
Takumi ini kadang lupa untuk bawa koper sabuknya setiap kali dia menghadapi ancaman Overwatch yang ada di depannya. Maka itu dia selalu butuh bantuan temannya untuk membawakan sabuk itu jikalau dia kelupaan ya. Jadi sabuk itu seperti realistis ya, dia tuh selalu dibawa kemana-mana, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, dan itu selalu pakai kopernya. Beda dengan Kamen Rider era Heisei awal-awal, ketika dia mau berubah ya dia pakai kekuatan magis atau kekuatan mistik ya, tiba-tiba sabuk itu keluar aja dari badannya dia. Sedangkan sabuk Vice yang sekarang bagaimana nih? Apakah masih seribet dulu bawaannya, di mana harus pakai koper dulu nih? Oke, kita tunggu aja ya. Yang jelas sabuk ini gua mau lihat perubahannya seperti apa, dan juga animasi perubahannya seperti apa ketika dipakai oleh Inui Takumi ini. Well, itu akan bisa kita lihat kalau udah ada official trailernya yang durasinya jauh lebih panjang, yang kadang mereka literally baru mau syuting kayak gitu. So, itu aja mengenai breakdown teaser dari Kamen Rider Vice Paradise Regain. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan detail atau teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji bisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, pengen Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!